Yuk kita belajar macam-macam tusuk jahit. Semoga bermanfaat. Pertama-tama kita belajar masukin benang ke dalam jarum ya. Nah itu kalau ujungnya tidak rata itu bisa digunting dulu ya. Kalau sudah rata kita bisa langsung memasukkan ke lubang jarumnya. Nah, ini sudah masuk ya. Kemudian kita tarik. Kita bisa menjahit dengan satu benang atau dua benang, tapi supaya lebih kuat kita menggunakan dua benang ya. Jadi di bagian ujungnya kita buat untuk apa ya? Mengunci. Jadi kita buat kunci di akhir benang tersebut. Nah, sekarang kita akan belajar tusuk yang paling dasar ya. Ini untuk menyatukan dua kain sebenarnya tujuannya ya. Yang pertama itu kita akan belajar tusuk yang paling mudah ya. Yang paling dasar yaitu tusuk jelujur ya. Jadi kita satukan dulu kainnya. Kemudian kita dari bawah boleh memulainya. Di sini saya akan mengunci dulu sebelum saya memulai tusuk jelujurnya ya. Nah, setelah ujungnya awalnya dikunci, kita mulai belajar tusuk jelujur. Kita mulai dari atas ya. Untuk lebar tusuknya kita kira-kira saja ya. Bisa 1 senti boleh. Nah, jadi mulai seperti ini dari atas masuk ke bawah, kemudian ke atas lagi, tusukan ke bawah, tusukan ke atas, bawah, atas, begitu seterusnya ya. Nah, jadi untuk lebar tusukannya kita kira-kira saja, yang penting sama gitu ya. Nah, jadi hanya seperti ini tusuk jelujur. Nah, jadi dia itu hanya biasanya untuk sebagai tusuk sementara. Karena dari kekuatannya itu tidak terlalu kuat, seperti itu ya. Nah, ini adalah tusuk jelujur. Ini tampak belakangnya seperti ini, depannya juga seperti ini ya. Jadi kalau kita mau cabut ini gampang sebenarnya ya. Ini adalah tusuk yang paling dasar yaitu tusuk jelujur. Selanjutnya kita akan mempelajari atau belajar tusuk tikam jejak ya. Tusuk tikam jejak ini meskipun kita menjahitnya dengan tangan secara manual, tapi kekuatannya hampir mirip dengan ketika kita menjahit menggunakan mesin jahit ya. Seperti apa? Nah, ini dia. Dasarnya adalah tusuk jelujur ya, seperti tusuk jelujur, tapi ketika sudah maju kita mundur dulu ya, mundur ke seperti itu. Titik yang terakhir kita maju lagi, maju, lebarnya disamakan, kita kira-kira saja. Nah, seperti ini jadinya. Mundur lagi, kita mundur dulu ke titik yang terakhir, kemudian maju lagi, kita kira-kira saja lebarnya disamakan ya. Begitu seterusnya. Nah, ini kekuatannya lebih kuat dari tusuk jelujur yang tadi. Nah, ini tampak belakangnya ya. Jadi dia tuh lebih kuat kekuatannya daripada tusuk jelujur yang tadi. Nah, kalau sudah selesai menjahitnya, jangan lupa kita menguncinya ya. Menguncinya di bagian belakang boleh. Nah, seperti ini. Kita mengunci jahitan ya.
Masukkan benang, jangan ditarik semua. Nah, kemudian dimasukkan dulu ke lubang benang tersebut. Kemudian tarik. Nah, ini supaya benangnya tidak lepas ya. Ini disebut mengunci jahitan. Nah, selanjutnya kita akan belajar cara mengelim ya, yang biasanya ini di bagian bawah baju, rok, atau celana. Kita lipat dulu 2 lipatan bagian ujung kain. Nah, kemudian ini yang pertama adalah cara kelim biasa. Nah, jadi kita satukan dari bawah ke atas. Kemudian atur saja jaraknya supaya sama. Ke bawah, ke atas lagi. Untuk bagian bawahnya jangan terlalu besar-besar, kita ambil 2-3 serat kain ya, karena supaya tidak kelihatan. Dan yang pastinya kita sebaiknya menggunakan benang yang sama dengan warna bahan baju atau bahan kain tersebut, supaya tidak kelihatan gitu ya. Kalau ini kan dalam rangka pembelajaran, jadi saya menggunakan warna benang yang berbeda dengan kainnya. Nah, ini untuk cara mengelim biasa. Nah, ini bagian belakangnya jadi hanya sedikit yang terlihat di bagian luarnya gitu ya. Ini bagian dalam rok, misalnya bagian dalam celana atau bagian dalam lengan gitu ya. Jadi di bagian luarnya hanya terlihat sedikit. Nah, ini cara adalah bagaimana kita cara mengelim dengan kelim biasa seperti itu. Seperti biasa, kalau sudah selesai menjahit, jangan lupa dikunci ya, supaya jahitannya tidak lepas gitu. Nah, ini kita sedang mengunci jahitannya. Selanjutnya adalah cara mengelim sumsang. Ada juga yang bilang sungsang gitu ya. Ini hampir sama seperti yang kelim biasa tadi. Nah, seperti biasa kita lipat dulu 2 lipatan ya bagian ujung dari misalnya rok kita atau celana panjang kita atau misalnya lengan kita gitu ya. Kita lipat dulu kira-kira saja, biasanya tergantung kalau untuk rok itu 3 sampai 5 cm lah ya. Saya menggunakan alat bantu jarum pentul ya, supaya lipatannya tidak terbuka. Nah, caranya hampir mirip dengan cara mengelim biasa tadi ya. Kita dari bawah satukan dengan yang keliman di atas. Nah, yang bagian kunci benang itu kita tutup ya. Kita sembunyikan di dalam kain agar terlihat rapi. Nah, ini ceritanya di bagian dalam rok atau di bagian dalam celana ya. Nah, seperti biasa seperti kelim tadi. Nah, untuk yang ini dia tuh lebih rapi. Jadi dimasukkan ke dalam lipatan tengah-tengahnya, bukan di luar. Jangan sampai tembus keluar ya. Jadi dimasukkan ke dalam lipatan atau rongga itu ya, rongga yang ada di tengah-tengahnya. Nah, dimasukkan di rongga-rongganya. Jadi bagian tengah, jangan sampai tembus keluar ya.
Kita kira-kira saja panjangnya sekitar 1 cm kurang lebih. Kemudian ke bawah, kita tusukkan ke bawah. Nah, tusukkan ke bawah, kita ambil 2-3 serat kain aja, jangan banyak-banyak ya, supaya tidak terlihat jelas dari bagian luar. Nah, tuh jadi di bagian luarnya tidak begitu kelihatan ya, apalagi dengan warna benang yang sama ya, dia jadi seperti tersembunyi. Nah, kemudian kita dari bawah lagi ke atas untuk seperti mengunci gitu ya. Jadi untuk klaim model ini dia tuh lebih kuat dan lebih rapih ya. Kita sekali lagi. Nah, kemudian masukkan lagi ke bagian dalam, ke bagian tengah-tengahnya, tusukkan ke bawah, ambil 2-3 serat kain, lalu tusukkan ke atas ya. Jadi menyatu antara bagian bawah dan bagian keliman ya. Nah, silakan kita jahitkan 1 kali lagi supaya lebih kuat. Ya, jadi begitu seterusnya ya. Untuk lebarnya jahitan itu disesuaikan saja. Kurang lebih ini sekitar 1 cm ya. Karena kalau terlalu renggang juga itu kurang bagus ya. Jadi dia terlalu jaraknya terlalu jauh. Jadi silakan teruskan seperti sampai yang kita mau. Dan seperti biasa nanti kalau sudah selesai jangan lupa dikunci jahitannya. Nah, jadi ini hasil akhirnya. Untuk klaim sumsang ini dia lebih rapih di bagian depan maupun di bagian belakang gitu ya, bagian luar maupun bagian dalam ini lebih rapih gitu ya dan lebih kuat juga. Nah, selanjutnya ini cara mengelim yang ketiga, yaitu dengan menggunakan tusuk flanel ya. Jadi dia tuh silang-silang kayak gitu. Kalau tadi kita mulai dari kanan ke kiri, kalau ini sebaliknya, dari kiri ke kanan. Karena dia akan menyilang. Jadi seperti biasa awalnya, nah kita buat silang dulu dari bagian bawah, dari kanan ke kiri. Ini dari kanan ke kiri, tusukan. Kemudian kita ke yang bagian atasnya dari kanan ke kiri juga. Kita ambilnya di tengah-tengah, jangan sampai tusuk sampai ke belakang ya. Jadi hanya sampai tengah-tengah saja. Nah, ini biasanya kelim kalau untuk ujung kain yang sudah diobras. Nah, lebih enak menggunakan teknik kelim tusuk flanel ya. Nah, lalu ke bawah, ke atas, ke bawah, ke atas seperti itu. Kita menyilang ya. Jadi ke kanan, ke kiri, ke kanan, ke kiri. Nah, ini bagian atasnya,
kanan dulu, terus ke kiri. Kira-kira saja ya. Kanan kiri. Bagian bawah juga sama. Kita kira-kira saja. Kanan dulu, baru ke kiri. Ambilnya sedikit saja untuk bagian bawah. 2-3 serat kain agar tidak terlihat sampai luarnya, agar di bagian luarnya tidak terlalu kelihatan sekali ya. Nah, jadi terus seperti ini. Nah, jadi bagian belakangnya jadi seperti ini ya. Ambilnya sedikit saja 2-3 serat kain ya untuk tembus yang bagian belakangnya. Nah, jadi terus sampai yang kita mau klaim ya. Nah, ini namanya tusuk flanel. Seperti itu. Jadi hasil akhirnya seperti ini. Ini di bagian dalam, jadi dia silang-silang. Bagian luarnya, nah hanya sedikit ya yang terlihat. Tutorial kali ini sampai sini dulu ya. Selamat mencoba.